42 anggota Majelis Rakyat Papua saat ini sedang jaring aspirasi. Ini sangat mendapat respon dari perempuan Kerom. Sebagai perempuan Kerom yang ada di legislatif, yang ada di MRP, sudah khusus dan harus turun ke masyarakat untuk melihat sebenarnya dan otonomi khusus tahap kedua ini dianggap sudah terlambat. Regulasi sudah harus dibuat dari 20 tahun yang lalu untuk perlindungan informasi tentang masyarakat adat, hutan, tanah, dan manusianya. Anggota Majelis Rakyat Papua, MRP, melakukan kegiatan jaring aspirasi di Kabupaten Kerom untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat adat. Dalam acara ini, anggota Pokja Perempuan MRP, Romi Sumel, bertempat di Kafe Jalan Trans Papua Arso 2, Senin 20 April, menjaring aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas dalam internal lembaga Majelis Rakyat Papua. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut akan diusulkan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dari pertemuan tersebut, Romi Sumel mencatat beberapa aspirasi dan rekomendasi dari masyarakat, terutama kaum perempuan. Dokumen-dokumen ini akan dibawa ke lembaga untuk dibahas dan ditetapkan dalam pleno sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Iya, terima kasih. Hari ini kita MRP, saya perwakilan dari perempuan, utusan dari Kabupaten Kerom. Hari ini saya jaring aspirasi di Kerom sini, tetapi ada 42 anggota Majelis Rakyat Papua saat ini sedang jaring aspirasi. Maksud dari jaring aspirasi adalah kita turun langsung mendengar dari masyarakat adat, kaum perempuan, dengan tokoh agama. Itu yang maksud kita, tapi saya adalah perwakilan dari perempuan, saya turun khusus untuk perempuan dengan tema perlindungan dan pembinaan hak-hak masyarakat adat. Itu yang hari ini kita lakukan, penjaringan aspirasi. Harapan saya bahwa hari ini semua kumpul perempuan, semua kumpul untuk kita bicara, dan hari ini juga kita melahirkan ada beberapa rekomendasi. Rekomendasi ini akan kita bawa ke lembaga, bawa dalam pleno. Setelah itu akan menjadi rekomendasi lagi, kita bawa ke kabupaten sebagai rekomendasi untuk kasih ke kabupaten, untuk pemerintah pusat dengan provinsi juga demikian. Rekomendasi yang tadi kita dapat hari ini adalah pertama itu terkait dengan pemetaan potensi alam di Kabupaten Kerom. Yang kedua adalah pemetaan wilayah adat di Kerom. Yang ketiga adalah binaan UMKM. Binaan UMKM ini dibina oleh MRP. Dan itu akan saya sebagai perempuan, perwakilan perempuan dari Kerom akan dorong itu UMKM, dan itu dia masuk dalam binaan MRP secara kelompok. Terus kita juga tadi bicara terkait dengan bagaimana perlindungan perempuan. Ini kita juga tadi sudah dapat bahwa kita akan ada regulasi terkait dengan perlindungan pemberdayaan perempuan dari semua aspek, dari kesehatan, pendidikan, politik, maupun pemberdayaan ekonomi perempuan. Terus ada rekomendasi juga undang-undang perlindungan masyarakat adat yang belum disahkan oleh pusat. Ini akan menjadi rekomendasi untuk semua kita di MRP, dan kita akan melihat hal ini, dan hal ini sangat penting sekali untuk undang-undang perlindungan masyarakat adat yang sementara ini pusat belum disahkan.
izin perusahaan juga tadi ada singgung, itu juga masuk dalam rekomendasi. Jadi sekitar 7 rekomendasi yang tadi melahirkan saat kita saat jaring aspirasi. Iya, salah satu tugas pokok dari kita Pokja Perempuan juga itu ada untuk kita lihat organisasi-organisasi perempuan asli yang ada di Kabupaten Kerom. Itu yang kita dorong bagaimana dia bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu yang kita akan dorong. Dan sementara ini juga saya ada minta data ke kelompok-kelompok perempuan ikatan yang ada di Kerom ini. Kerom yang pertama asli, perempuan asli maupun perempuan Papua yang ada di Kabupaten Kerom. Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Perempuan Asli Kerom, IPAK, Rode Muyasin, mengapresiasi kehadiran anggota MRP Pokja Perempuan yang mendapat respon positif dari perempuan Kerom yang hadir. Kegiatan yang hari ini dilakukan atau dilaksanakan oleh perwakilan perempuan Majelis Rakyat Papua dari Kabupaten Kerom ini sangat mendapat respon dari perempuan Kerom yang hadir pada kesempatan ini dengan harapan-harapan bahwa apa yang menjadi niat pembangunan atau harapan pembangunan itu perlu mendapat catatan atau kerja-kerja di Majelis Rakyat Papua. Dalam arti harapan itu mungkin bisa terjawab dalam proses pembangunan ke depan. Kita melihat bahwa perempuan ini salah satu kelompok yang aktif dalam segala bidang pembangunan, sehingga banyak hal yang perempuan memulih. Sehingga apapun yang hari ini menjadi harapan perempuan, baik itu di bidang ekonomi, dalam bentuk kegiatan UMKM, ataupun dalam masalah-masalah situasi lingkungan hidup yang selama ini terjadi, lalu dengan situasi bagaimana menghadapi anak-anak yang harus mendapat akses pendidikan yang baik, ini semua menjadi pergumulan dari setiap perempuan. Oleh karena itu, kegiatan hari ini sangat kami harapkan untuk MRP tindak lanjuti, dan kami juga berharap pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun Kabupaten Kerom sendiri, kalau bisa itu bergandengan tangan dengan Majelis Rakyat Papua supaya harapan-harapan perempuan hari ini tentang masalah-masalah pembangunan tidak hanya selesai di tempat diskusi, tetapi itu bisa ada jawaban atau solusi. Karena kami tahu bahwa penanggung jawab pembangunan di tiap daerah itu ada bupati, wakil bupati, ada DPR, dan lain-lain. Sehingga kalau hari ini kami ketemu dengan Majelis Rakyat Papua, dalam hari ini adalah Pokja Perempuan, kami berharap komunikasi ini tidak selesai di sini, tetapi yang menjadi bagian tugas di pemerintah daerah itu bisa menjadi komunikasi baik. Selanjutnya, anggota DPRK Kabupaten Kerom, Ana Maria Borotian, menekankan pentingnya perempuan asli Kerom untuk turun ke masyarakat dan membantu kaum perempuan. Dia menyatakan bahwa derajat perempuan Kerom perlu ditingkatkan karena mereka telah melahirkan generasi berkualitas. Sebagai perempuan Kerom yang ada di legislatif, yang ada di MRP, sudah khusus dan harus turun ke masyarakat untuk melihat dan menolong sesama perempuan asli yang ada tinggal di belakang, dan derajatnya harus diangkat. Karena selama ini sejauh saya lihat, Dewan Adat tidak pernah melihat itu. Dewan Adat hanya lihat yang laki-laki, sedang yang perempuan tidak.
mereka tidak tahu kalau perempuan itu melahirkan generasi kerom yang berkualitas. Ketika dia melahirkan anak itu harus berkualitas, kesehatannya, kekurangannya yang di dalam rumah harus diperhatikan. Ketika kita duduk di salah satu lembaga, itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk berkumpul kembali dan melihat kekurangan yang ada di sana. Bukan berarti kita harus menolong karena gampang aja untuk membalik telapak tangan, tidak. Tetapi bagian dari penderitaannya itu mereka harus berbagi dengan kami. Dan kewajiban kami sebagai anak-anak yang ada duduk dalam satu lembaga itu untuk melihat kembali kekurangan itu dan mencari solusi yang terbaik untuk menolong mereka. Jadi untuk adik yang mulia Romi Sumel, hari ini hal terbaik yang telah dia lakukan hari ini, dan saya sangat memberikan support. Dan ini bukan akhir dari kegiatannya, tapi berawal dan berjalan terus dari kegiatan ini. Dan setiap saat dia harus turun di kampung. Kalau hari ini di Arso, besok dia harus pindah ke kampung yang lain, supaya pemerataan kunjungan itu dirasakan oleh mama-mama di kampung. Begitu. Sementara itu, mantan Ketua Dewan Adat Kerom, Servo Tuamis, menyatakan bahwa program perlindungan masyarakat adat seharusnya sudah dilaksanakan 20 tahun lalu. Dia mengingatkan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus telah mencakup poin-poin tentang perlindungan masyarakat adat, hutan, tanah, dan manusia. Namun, implementasinya terhambat hingga Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2, dan dia meminta agar hak-hak adat ini diperjuangkan karena saat ini dikuasai oleh negara. Perlindungan masyarakat adat yang dilaksanakan oleh anggota MRP hari ini didukung oleh masyarakat adat, baik perempuan dan laki-laki. Menurut yang sebagai tokoh adat kami lihat, sebenarnya otonomi khusus tahap kedua ini dianggap sudah terlambat. Regulasi sudah harus dibuat dari 20 tahun yang lalu, dan sudah ada undang-undang itu di dalam Opsus itu sudah ada untuk perlindungan informasi tentang masyarakat adat, hutan, tanah, dan manusianya sudah ada. Tapi pemolor sampai di Opsus Jilid 2. Mohon ini segera kita tindak lanjuti karena hak-hak adat ini dikuasai oleh negara. Akhirnya masyarakat adat tidak diberdayakan. Salah satu contoh kami bisa lihat di sini ada PT Batasan Anurata ambil kayu-kayu di hutan, bahwa tanah hutan ini milik negara. Nah ini masalah. Sampai perkebunan yang sudah dilakukan sawit ini, hak tanah dikuasai oleh negara, HGU. Kami sebagai orang adat tidak punya. Maka dengan ini kami minta aspirasi hari ini disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua dan didorong terus untuk mencabut kembali hak-hak adat kami dan diserahkan kepada adat, masyarakat adat, dan negara hanya melindungi kebutuhan negara untuk buat kegiatan untuk masyarakat. Mari kita duduk diskusi sama-sama, kita ambil keputusan kita jalankan. Seakan-akan negara yang ambil kuasa. Nah ini kapan dan kapan pun tidak bisa hidup baik di kebersamaan antara masyarakat adat dengan satu kawasan kebangsaan ini nanti terjadi. Jadi orang Papua ini belum menerima sepenuhnya dalam hati kami sebagai warga negara Indonesia yang sepenuh. Jadi karena sebab dan akibat terjadi di sini. Ini tolong didorong oleh Majelis Rakyat Papua kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden segera untuk mengeluarkan satu peraturan daerah untuk mengembalikan hak adat kami, baik hutan, tanah, dan
air yang ada dipegang oleh masyarakat adat. Jadi kalau mau baik itu tambang yang ada, supaya untuk pengelolaan kerjasama masyarakat adat dan pemerintah silakan dibuat supaya hasil dari pajak kepada pemerintah untuk kebutuhan daerah. Itu kekayaan daerah. Untuk kelapa sawit sampai tidak pernah Kabupaten Kerom mendapat pajak daerah. Akhirnya bangkrut sampai hari ini. Jayapura yang makan, padahal kami Kabupaten Kerom 2001 kami sudah punya kabupaten, sudah mau lolos sampai hari ini. Bahkan sampai Raja Wali yang luasan 18.000 hektar semua pajak bukan di sini. Jayapura provinsi yang makan. Satu hal yang tidak menunjukkan etika baik pemerintah kepada masyarakat adat. Tolong MRP dorong aspirasi kami ini sampai di pusat, di DPR RI dan Bapak Presiden untuk ambil betul perda untuk mengembalikan hak adat kami. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Dari Arso Kabupaten Kerom, Tim Liputan Dinas Kominfo mengabarkan.